Segel yang dibentuk oleh Xiaoyan menegang setelah suara dingin terdengar di dalam hatinya. Dia mengepalkan tangannya, dan api berwarna biru tua perlahan melengkung dan bangkit dari telapak tangannya. Api biru tua ini disebut api setan laut. Itu bukan api surgawi. Sebaliknya, itu hanyalah salah satu dari api binatang yang kuat yang diperoleh Xiaoyan saat mengumpulkan api binatang. Api ini berasal dari tubuh peringkat 7 binatang iblis laut. Itu cukup kuat. Tentu saja, itu secara alami tidak dapat dibandingkan dengan api surgawi. Namun, hal ini tidak dapat hilang sekarang karena Xiaoyan ingin menggunakan teknik pengusiran api 5 cincin. Api biru tua muncul dan segera membesar. Burung itu bergoyang secara misterius sebelum berubah menjadi serigala api biru tua setinggi 100 kaki. Teknik mengusir api 5 cincin membutuhkan 5 jenis api untuk membentuk 5 roh api yang berbeda. Serigala, macan tutul, singa, harimau, dan naga. Hanya ketika semua 5 jenis roh api muncul bersama, akan mungkin untuk membentuk formasi mengusir api 5 cincin. Kekuatannya sangat menakutkan. Namun, sedikit disayangkan bahwa Xiaoyan hanya mampu membentuk 3 sosok dari 5 roh menggunakan 3 jenis api surgawi. Dengan demikian, kekuatannya akan sedikit kurang. Bahkan jika itu yang terjadi, kekuatannya masih cukup untuk membakar laut dan langit. Segel tangan Xiaoyan berubah sekali lagi setelah membentuk roh serigala api. Sebuah manik merah menyala muncul di telapak tangannya. Sinar matahari dari langit menyebabkan sekelompok besar api berwarna putih muncul di telapak tangan Xiaoyan. Pikiran Xiaoyan mengendalikan gugusan api berwarna putih ini saat dengan cepat bergoyang. Dalam waktu singkat, itu diaglomerasi menjadi roh macan tutul api. Dengan kemampuan mengendalikan nyala api Xiaoyan saat ini, dan latihan Flame Creation Skill, ia sudah mencapai persyaratan yang diperlukan untuk teknik mengusir api 5 cincin ini. Pembentukan 5 jenis roh api tidak menimbulkan banyak kesulitan baginya. Serigala api besar dan macan tutul api berdiri di depan Xiaoyan dengan ganas. Mereka mengeluarkan raungan ke grup Tianxie. Tindakan Xiaoyan ini juga menyebabkan kelompok Tianxi agak terkejut. Mereka sedikit tidak yakin tentang niat Xiaoyan. Sementara kelompok Tianxie merasa terkejut, tangan Xiaoyan sekali lagi berubah dengan cepat. Api hijau tak terlihat dan putih pekat perlahan muncul dari telapak tangannya satu demi satu. Mengikuti penampilan ketiga jenis api surgawi ini, suhu tempat ini naik secara signifikan. Penghalang dingin yang menutupi kota Ye berfluktuasi. Namun beruntung bahwa ada banyak murid lembah es yang menyediakan chi dingin. Ide itu ditarjner das bes, hinai ermet evas enin. Keakraban Xiaoyan dengan 3 jenis api surgawi ini jauh lebih besar dari 2 api sebelumnya. Oleh karena itu, pembentukan 3 jenis binatang api terakhir tidak menghabiskan terlalu banyak waktu. Dalam beberapa menit, roh api singa, harimau dan naga seperti kehidupan lahir dari api surgawi yang berputar muncul di tempat ini. Ruang angkasa bergetar mengikuti penampilan 5 jenis roh api ini. Energi alami yang awalnya tenang juga tampaknya terseret oleh sesuatu karena menjadi sangat keras. Perubahan yang telah muncul itu mengejutkan banyak orang. Beberapa saat kemudian, banyak tatapan dilemparkan ke 5 roh api besar di samping Xiaoyan. 5 makhluk besar ini baru saja muncul ketika perubahan terjadi. Jelas, pasti ada hubungan antara kejadian-kejadian itu. Teknik mengusir api 5 cincin. Tidak terduga bahwa anak kecil ini telah mempraktikkannya ke tahap ini. Dengan mempraktikkan teknik dosaya, ia dapat dianggap telah memperoleh sebagian dari warisan saya kan? Mata Tianhuo tertarik oleh riak. Kejutan melintas di matanya ketika dia melihat 5 roh api yang dikenalnya. Sudut mulutnya langsung sedikit senang. Cara lembah sungai es ini melakukan sesuatu benar-benar cocok dengan kata tercela. Lupakan tentang menggertak seseorang yang lebih muda hanya karena Anda lebih tua. Sekarang, Anda bahkan ingin menggertak orang lain dengan angka. Itu benar-benar mengurangi martabat sekte besar. Tianhuo melirik Tian Xuangzi di depannya. Pemenang menjadi raja sementara yang kalah menjadi bandit. Lembah sungai esku hanya peduli dengan hasilnya ketika melakukan sesuatu, bukan proses bagaimana hal itu dilakukan. Tian Xuangzi tersenyum di hadapan ejekan Tianhuo. Dia berkata, namun, kinerja bocah ini jauh melebihi harapan saya. Dia tidak akan lagi memiliki perlindungan keberuntungan kali ini. Tian Xuangzi jelas memahami kekuatan Tianxie. Meskipun Tianxie telah gagal terakhir kali, alasannya adalah karena Tianhuo. Selain itu, dia saat ini dibantu oleh 2 tetua lembah sungai es. Dengan mereka bertiga bergandengan tangan, tidak ada yang di bawah tingkat Dozun bisa bertarung dengan mereka. Bahkan tidak perlu berbicara tentang Xiaoyan. Tianhuo tetap tidak berkomitmen. Kedua orang ini berdiri di langit tanpa ada yang bisa melihat melalui mereka.
Pertempuran besar telah meletus di tempat lain, tetapi sisi ini, yang seharusnya menjadi pertempuran yang paling menarik perhatian, membuat dua orang saling berhadapan seperti pilar kayu. Mereka tidak menunjukkan jejak untuk bertarung. Tentu saja, penampilan luar semacam ini secara alami hanya yang bisa dilihat oleh ahli biasa. Di mata mereka yang memiliki penglihatan yang baik, mereka secara alami akan mengerti bahwa Tian Huo dan Tian Shuangzi baru saja mengalami bentrokan berbahaya. Aura kedua belah pihak saling terkunci. Selama aura mereka berdua berfluktuasi bahkan sedikit karena peristiwa eksternal, mereka akan segera menarik serangan yang seperti badai. Perubahan alami tidak luput dari perhatian kelompok Tian She. Ekspresi mereka segera berubah sedikit ketika mata mereka tenggelam sambil melihat 5 roh api di sekitar Xiaoyan. Jangan menunda lagi, serang. Tianxi merasakan sedikit kegelisahan di dalam hatinya. Ekspresinya suram saat dia membanting tongkat berbentuk ular di tangannya ke bawah, dan dia berteriak dengan suara berat. Bing Xuan dan Bing Hua sedikit mengangguk setelah mendengar kata-kata Tianxi. Mereka melengkungkan tangan dan aura sedingin es melonjak dengan cepat. Segera, itu berubah menjadi 2 pedang es yang berkedip-kedip. Benang-benang udara dingin tulang terus-menerus merembes keluar darinya. 5 roh api berlama-lama di sekitar tubuh Xiaoyan. Api panas terus-menerus keluar dari tubuh mereka. Suhu tinggi mereka bahkan menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi. Xiaoyan berdiri di tengah roh api. Ekspresinya tenang. Pada saat tertentu, dia mengangkat alisnya saat angin dingin yang tajam bertiup dari belakangnya, menyerang titik fatalnya di belakang kepalanya. Xiaoyan tidak bergerak dalam menghadapi serangan angin dingin yang meletus. Semangat serigala dan macan tutul api di sampingnya memancarkan raungan rendah yang dalam. 2 gelombang api keluar dari mulut mereka dan benar-benar menghalangi udara dingin yang mengalir deras. Teknik mengeluarkan api 5 cincin, formasi. Serangan menyelinap yang telah meletus juga memecah kebuntuan. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah saat teriakan dingin keluar dari mulutnya. Setelah teriakan Xiaoyan terdengar, 5 roh api di sampingnya bergegas keluar, membentuk pentagon. Mereka benar-benar menutupi area dalam radius 100 meter saat mereka bergerak. Raungan rendah dan dalam dikeluarkan dari mulut 5 roh api. Segera, 5 pilar api berwarna sangat berbeda ditembakkan dari mulut mereka. Setelah itu, mereka saling menembak langsung ke tubuh masing-masing, membentuk cahaya segi 5 yang sempurna. Setelah pilar api dipancarkan ke tubuh masing-masing, permukaan 5 roh api memancarkan kilau yang cerah. Banyak pilar cahaya meletus dari tubuh mereka. Mereka segera bergegas keluar dan berubah menjadi banyak sinar cahaya yang mulai menggambar bentuk formasi besar yang misterius. Sinar cahaya saling silang dan saling mengorbit. Dalam waktu singkat, mereka telah menciptakan formasi cahaya yang sangat rumit di langit. Formasi cahaya baru saja terbentuk ketika tirai api terang turun, menutupi ruang dalam radius 100 meter di dalamnya. Tianxi dan 2 lainnya juga terperangkap dalam tirai api ini. Perubahan mendadak yang tak terduga ini menyebabkan ekspresi kelompok Tianxi berubah. Mereka berkumpul bersama. Semua tangan mereka bergerak dan aura dingin keluar. Akhirnya mereka dengan keras menyerang tirai api, namun tidak berefek sama sekali. Dingin mereka secara otomatis menghilang. Tetua Shi, energi api dalam formasi ini benar-benar terlalu liar dan kejam. Qi di dalam tubuh kita sedang ditekan. Ekspresi Bing Xuan berubah ketika dia mengucapkan beberapa kata setelah merasakan bahwa serangannya telah sangat melemah. Wajah Tianxi suram, tatapannya gelap dan pekat saat dia memandang Xiaoyan, yang juga berada dalam formasi hebat ini. Dia berbicara dengan cara yang padat, tidak perlu panik. Terlepas dari berapa banyak taktik yang dimiliki bocah ini, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan kita bertiga. Karena itu, jangan panik dan kehilangan fokus. Xiaoyan memandang kelompok Tianxi di dalam formasi, dan dengan dingin tertawa. Itu mungkin tidak pasti. Segel tangan-tangan Xiaoyan berubah setelah suaranya terdengar. Mengikuti transformasi tangannya, tirai api di sekitarnya mulai membentuk riak. Segera, nyala api 5 warna keluar darinya. Setelah itu, ia berubah menjadi lautan api yang mengisi formasi cahaya. Api 5 warna itu sangat indah. Namun ketika nyala api ini muncul, bahkan ekspresi Tianxi menjadi jelek terlepas dari kekuatannya, karena dia dengan jelas merasakan semacam energi penghancur yang luar biasa di dalam nyala api. 3 jenis api surgawi, 1 jenis api binatang buas, dan 1 jenis api matahari misterius. Kelima jenis api bergabung bersama dan saling menstimulasi. Ciptaan terakhir hanya bisa digambarkan dengan kata menakutkan. Sky Incinerating Flames, mengusir api.
Ekspresi Xiaoyan sedingin es. Douqi dalam tubuhnya terus-menerus melonjak. Akhirnya memasuki tirai api di sekelilingnya. Jarinya menunjuk ke arah Tianshi di bawah. Api 5 warna yang luar biasa menakutkan segera muncul seperti binatang buas saat menyapu kelompok Tianshi sambil ditemani oleh ruang terdistorsi. Xiaoyan saat ini telah mencapai kekuatan bintang 7 Zong setelah melepaskan 3 perubahan misterius. Tidak ada banyak celah antara dia dan Tianshi. Setelah menambahkan kekuatan bertarung yang meletus dari teknik mengusir api 5 cincin, bahkan Tianshi tidak merasakan kejutan di dalam hatinya. Ekspresi Tianshi sedikit berubah ketika dia melihat api berwarna-warni menyapu dari segala arah. Bing Xuan dan Bing Hua di belakangnya merasa kepala mereka mati rasa. Mereka bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang sangat keras, destruktif di dalam nyala api yang indah. Jenis kekuatan destruktif semacam ini adalah sesuatu yang bahkan seorang sekuat Tianshi perlu menindak dengan serius. Kalau tidak, dia hanya akan mati seketika di tempat. Pada saat ini, penatua Tianshi yang sangat bangga. Dia tidak bisa tidak membuat perkiraan buruk yang dia buat untuk Xiaoyan. Api 5 warna menyapu langit. Temperaturnya yang sangat tinggi menyebabkan udara terdistorsi. Pandangan seseorang akan tampak sedikit kabur ketika seseorang melihat ke atas. Dihadapkan dengan nyala api 5 warna yang mengerikan ini, banyak orang di kota Ye yang tak terhitung mengalami perubahan dalam ekspresi mereka. Bahkan dengan isolasi tirai api, mereka masih bisa merasakan kekuatan liar yang menyebabkan seseorang menjadi takut. Sulit membayangkan bagaimana jadinya jika mereka berada di tempat kelompok Tianshi. Jawaban ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka alami secara langsung. Namun, terlepas dari betapa bodohnya, dia akan tahu bahwa perasaan semacam ini pasti tidak akan membuat seseorang merasa baik. Tentu saja, seperti yang diharapkan semua orang. Ekspresi kelompok Tianshi menjadi sangat jelek saat mereka berdiri di dalam formasi cahaya. Kekuatan destruktif yang tersembunyi di dalam nyala api itu seperti jarum beracun yang tersembunyi di kegelapan, menyebabkan mereka semua merasakan dingin yang terus-menerus di dalam hati mereka. Tetua Shi, apa yang harus kita lakukan? Bing Xuan menelan seteguk air liur, ekspresinya panik. Lautan api 5 warna itu terlalu menakutkan. Jika mereka membiarkan diri mereka jatuh ke dalamnya, kemungkinan 2 dozong bintang 7 yang tersisa akan berakhir dengan nasib buruk. Mereka adalah praktisi Douqi yang sedingin es. Saat ini, nyala 5 warna secara kebetulan menekan mereka. Jika mereka tidak menggunakan beberapa teknik, kemungkinan mereka akan binasa di tempat ini ketika nyala api tiba. Kenapa panik? Ekspresi Tianshi tenggelam saat dia dengan dingin menegur. Dia segera melanjutkan dengan nada yang dalam. Dia mungkin memiliki formasi, tetapi begitu juga lembah sungai es kita, membentuk formasi sungai es. Kekuatan ledakan bocah ini memang sangat kuat, tapi itu pasti tidak akan bisa bertahan lama. Begitu batas waktunya habis, formasi hebat ini secara alami akan rusak. Pada saat itu, membunuhnya sangat mudah. Tianshi memang layak menjadi ahli yang terkenal di seluruh wilayah Pil. Bahkan dalam menghadapi situasi seperti itu, dia tidak mengungkapkan kepanikan sedikit pun. Sebagai gantinya, dia telah mengidentifikasi kelemahan fatal dari kekuatan Xiaoyan dalam sebuah kalimat. Wajah lama Bing Xuan dan Bing Hua memerah ketika mereka mendengar Tianshi menegur mereka. Mereka segera mengangguk. Keduanya melangkah maju dan mengambil posisi formasi. Aura yang menusuk tulang melonjak keluar dari tubuh mereka. Ekspresi Tianshi gelap dan serius saat dia melihat Xiaoyan dari kejauhan. Tongkat berjalan berbentuk ular di tangannya menghantam udara kosong. Aura kuat dan dingin muncul dari tubuhnya dan menyatu dengan aura dingin dari 2 lainnya. Itu membeku menjadi cermin es putih jernih yang melindungi mereka bertiga. Kekuatan pertahanannya sangat mengerikan. Kemungkinan ahli di puncak kelas Dozong akan mengalami kesulitan menghancurkannya. Ketika cermin es ini terbentuk, lautan api 5 warna datang menerkam. Setelah itu, ia menenggelamkan cermin es yang dingin dalam nyala api yang kuat dan intens. Api 5 warna baru saja membuat kontak dengan permukaan cermin es, ketika tiba-tiba memancarkan suara mendesis. Bertonton kabut dingin berwarna putih mengalir dari permukaan cermin sedingin es, dengan liar menghalangi pembakaran dan memanggang api 5 warna. Tetesan air sedingin es terus-menerus muncul di permukaan cermin es. Setelah itu, mereka menggulung cermin halus dan dengan cepat menguap oleh nyala api 5 warna yang berputar menjadi ketiadaan. Lautan api yang cemerlang menembus bagian dalam formasi cahaya besar. Cermin es muncul di tengah lautan api. Seseorang samar-samar bisa melihat 3 sosok buram di dalamnya. Mata Xiaoyan dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap permukaan cermin yang mencair. Mulutnya menunjukkan senyum dingin. Penciptaan 5 jenis api menciptakan perasaan sombong yang bahkan Xiaoyan sendiri terkejut.
Meskipun memang ada jarak yang cukup besar antara Tianxi dan dia, dengan mengandalkan 3 perubahan misterius dan teknik yang mengusir api 5 cincin, celah ini sudah menyusut sangat kecil. Mencoba untuk secara kuat melawan api 5 warna ini pada saat ini hanya dapat digambarkan sebagai mencari penderitaan sendiri. Lautan api 5 warna terbakar habis. Suhu yang mengerikan menyebabkan bagian dalam formasi cahaya menjadi sangat terdistorsi. Bahkan ada beberapa bekas luka spasial hitam-hitam yang muncul. Lapisan kristal tebal cermin es salju putih di dalam lautan api mencair. Kecepatan mencair menyebabkan kelompok Tianxi tanpa sadar mengubah ekspresi mereka. Karena penindasan afinitas mereka, kekuatan destruktif api 5 warna ini dapat digambarkan sebagai telah mencapai keadaan yang sangat jelas. Tetua Shi, jika ini terus berlanjut, itu akan terlalu menguras doji kita. Kami bahkan mungkin tidak bisa bertahan sampai batas waktu, teknik rahasia bocah itu. Telapak tangan Bing Xuan mendukung lapisan es di atas kepalanya. Qi dingin mengikuti lengannya dan mengalir ke lapisan es. Meskipun ini masalahnya, dia masih bisa merasakan panas yang sangat liar dan keras merembes masuk. Ekspresi Tianxi berubah-ubah. Dia telah meremehkan kekuatan destruktif dari api 5 warna. Pindahkan semua pasukan Zun Es ke dalam tubuhmu menjadi milikku ketika cermin es hancur. Aku akan menggunakan serangan itu dan membunuh bocah itu dalam satu pukulan. Bing Xuan dan Bing Hua ragu-ragu sejenak setelah mendengar Tianxi. Suara dinginnya. Segera, mereka hanya bisa memancarkan kepahitan dari mulut mereka dan mengangguk. Jika bagian dalam tubuh mereka tidak memiliki perlindungan dari Zun Es, kemungkinan mereka akan menderita rasa sakit yang membakar di lautan api yang mengerikan ini. Tianxi mengabaikan senyum pahit mereka. Matanya terfokus dengan penuh perhatian pada ruang di luar cermin es. Ada sosok yang tidak jelas di tempat itu. Nyala api 5 warna itu mengamuk. Di bawah suhunya yang sangat tinggi, jumlah tetesan air di cermin es yang keras mulai meningkat. Cermin es tebal secara bertahap menjadi lebih tipis. Cukup banyak orang di kota Ye merasa kepala mereka mati rasa ketika mereka menyaksikan pertarungan ini. Sosok muda itu telah memberi mereka kejutan bahwa mereka kesulitan membayangkan. Tidak hanya dia mengalahkan pelindung dari Hall of Souls, tetapi dia saat ini mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjebak 3 penatua besar di lembah sungai es di lautan api, menyebabkan mereka tidak bisa bergerak. Hasil pertempuran ini akan menyebabkan beberapa dah panas mendidih dengan hanya mendengarnya, apalagi menyaksikannya secara pribadi pada saat ini. Retak. Suara kecil dipancarkan dari dalam formasi cahaya sementara banyak pandangan terfokus padanya. Segera, banyak mata menyipit. Orang bisa melihat banyak retakan kecil mulai menyebar di cermin es yang keras. Lautan api yang mengerikan. Bahkan kekuatan gabungan dari 3 tetua lembah sungai es tidak bisa menghalanginya. Seruan yang tak terhitung jumlahnya segera dipancarkan dari dalam kota Ye ketika mereka melihat adegan ini. Ledakan, retakan menyebar dengan cepat. Pada akhirnya, cermin es bergetar dan hancur. Fragmen es yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah saat aura dingin yang mengejutkan menyebar. Untuk sesaat, itu bahkan memaksa kembali nyala api 5 warna ini. Sementara Qi dingin menyebar, Bing Xuan dan Bing Hua menjerit karena masing-masing meletakkan telapak tangan di punggung Tianxi. Douqi yang besar dan perkasa, yang berisi remah es kecil, melonjak ke tubuh Tianxi. Setelah Zun Es dalam tubuh Bing Xuan dan Bing Hua dimasukkan ke dalam tubuh Tianxi, orang bisa mendengar suara retak. Lapisan demi lapisan es biru pudar dipancarkan dari bawah kulit Tianxi. Dalam sekejap, itu membentuk kain es tipis berwarna biru pucat di permukaan tubuhnya. Gelombang udara dingin berwarna biru pucat yang sangat menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Tianxi ketika lapisan es ini muncul. Di hadapan udara dingin berwarna biru pucat ini, orang bisa melihat nyala api 5 warna di sekitarnya mendorong lebih dari 100 kaki jauhnya. Gelombang tebal, kabut putih akan meletus setiap kali nyala api menerkam. Tianxi merasakan suhu yang sangat tinggi di mana nyala api 5 warna memancar ketika lapisan es biru pucat muncul. Lebih dari setengahnya menghilang. Segera, kilatan ganas melintas di kedua matanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan yang jauh dengan cara yang padat. Suaranya mengandung hawa dingin yang tak tertandingi saat bergema di atas formasi cahaya. Pucah itu berakhir di sini. Suara padat baru saja terdengar ketika Tianxi mengepalkan tangannya. Gelombang demi gelombang cairan seperti energi biru pudar keluar dari tangannya. Energi berwarna biru samar memiliki beberapa pecahan es kecil memancarkan kilau yang aneh. Tangan Tianxi meraih cairan berwarna biru samar ini. Setelah itu dia temundur. Gugusan cairan ini bergoyang dan membentuk busur es biru setinggi 20 kaki. Udara dingin di tempat ini tiba-tiba melonjak setelah busur es ini muncul. Setelah itu, bahkan api 5 warna mengerikan dari sebelumnya mulai menarik agak jauh. Ice Gut Bow. Ekspresi Tianxi gelap dan dingin. Tangannya menarik tali busur.
Suara berderit terdengar saat busur ditarik sampai sepenuhnya diperpanjang. Udara dingin yang mengerikan berkumpul dan panah es berwarna biru setinggi 10 kaki perlahan muncul di tali busur. Munculnya panah es menyebabkan ekspresi Xiaoyan tenggelam. Dia bisa merasakan bahwa bahkan lautan api 5 warna yang meresap diam-diam berpisah untuk membentuk garis untuk target panah es. Tian Shi ini memang layak menjadi ahli puncak Dozong. Dia sangat sulit untuk dihabisi. Xiaoyan dengan lembut menghirup udara. Sebuah kekejaman melintas di matanya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Mengikuti perubahan pada segel yang dibentuk oleh tangannya, api 5 warna yang menembus bagian dalam formasi cahaya mulai menyala. Segera, seluruh formasi melonjak ke Xiaoyan ke segala arah, berkumpul di tangan kanannya. Dengan semakin banyak api 5 warna berkumpul di lengan Xiaoyan, tangan api 5 warna besar 100 kaki perlahan bergoyang dan muncul. Itu dikenakan di tangan Xiaoyan. Melihatnya dari kejauhan, itu tampak seperti lengan dewa api, memiliki kekuatan yang tak tertandingi yang dapat menghancurkan dunia. Panah ini akan mengambil hidupmu. Sudut mata Tian Shi terangkat ketika dia melihat lengan api yang sangat besar. Ekspresi ganas segera ditambahkan di wajahnya. Dengan tangisan dingin, haluan yang sepenuhnya diperpanjang di tangan memancarkan ledakan saat dirilis. Ice Cut Arrow, menyegel dunia dalam es. Ketika jari-jarinya dilepaskan, panah es biru 10 kaki besar itu keluar. Udara dingin melonjak kemanapun panah melewatinya. Bahkan tirai api di sekitarnya menjadi sangat redup. Ekspresi Xiaoyan ganas. Dia melihat garis biru yang membesar dengan kecepatan seperti kilat. Keganasan di dalamnya melintas dan tubuhnya menjadi sedikit lamban. Setelah itu, kakinya menginjak udara kosong di depan banyak sekali tatapan kaget. Dia mengayunkan lengannya yang seperti dewa api dan dengan keras membantingnya ke arah panah berwarna biru yang ditembakkan dengan momentum ganas yang akan menakuti siapapun yang melihatnya.